Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-24. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Lebanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon senobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan atau Alkitab kita menyaksikan bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam firman Tuhan ini bisa kita lihat bagaimana Allah mengasihi dunia, secara khusus kita manusia. Dan kasih Allah itu sudah ada sejak zaman penciptaan. Dalam firman Tuhan hari ini, dalam kitab Mazmur 104 ini, kita melihat bahwa sejak semula Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Allah menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya dengan kasih dan kebijaksanaannya. Kasih dan kebijaksanaan itu juga ditunjukkan melalui pemeliharaan Allah. Sejak ciptaan, Allah mencukupkan manusia dengan segala kebutuhannya di Taman Eden. Bahkan walaupun manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga mengasihi manusia, menjanjikan penebusan yang akan diberikan kepada kita manusia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya pada manusia, tetapi pada keseluruhan ciptaannya. Kekuasaan ilahi meluas sampai ke samudra. Air yang dulunya menutupi bumi sekarang menuju ke tempatnya sendiri karena kuasa Allah. Allah menciptakan dan menatanya segala sesuatu dengan sangat baik, sehingga air berkumpul pada satu tempat yang dikatakan laut dan sungai. Allah membangun bumi dan segala isinya dengan pondasi kebijaksanaannya. Ia menjamin kekekalannya dengan cara yang sama bagaimana Ia menciptakan dengan caranya memelihara. Kita lihat planet yang diciptakan Tuhan
satu dengan yang lain tidak bertabrakan, berada pada posisi yang sama sejak zaman penciptaan sampai sekarang. Bumi tidak akan pernah digoyahkan oleh siapapun selain dari Allah. Dan kita lihat janji Tuhan akan dunia dan segala isinya. Dia akan menciptakan langit dan baru yang akan bertahan selama-lamanya. Kita bisa lihat dalam kitab Wahyu 21 ayat 1. Langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kuasa yang sama akan Tuhan tunjukkan untuk menopang dunia dan menyediakan pondasinya untuk kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Seandainya pun langit dan bumi sekarang ini berlalu, Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru hanya untuk kita orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang langit dan bumi yang baru, keduanya bersifat kekal, di mana keselamatan dan kedamaian akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya akan Dia. Kelimpahan dan berkat akan tersedia bagi orang-orang yang percaya akan Dia yang setia sampai akhir. Tetapi yang pasti, kasih Tuhan tetap nyata bagi orang-orang yang percaya akan Dia. Dunia ini bisa berlalu hanya karena kehendak Tuhan. Tetapi kalaupun itu berlalu, Tuhan juga mau memelihara kehidupan kita dengan langit dan bumi yang baru yang Dia persediakan untuk kita orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran akan kasih Allah seharusnya memotivasi kita untuk melakukan kasih. Kasih Allah kepada ciptaannya menjadi teladan bagi kita agar kita manusia juga saling kasih mengasihi. Dan bukan itu juga, agar kita juga mengasihi Tuhan dengan cara kita, yaitu memuji dan memuliakan kebesarannya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun dunia ini dilanda bencana alam, kalaupun dunia ini banyak hal-hal buruk yang terjadi dan yang baru saja kita lalui, kalaupun COVID-19 ada dan melanda bumi ini, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dengan memelihara kehidupan kita, dengan memelihara bumi dan segala isinya. Pemazmur dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam semua situasi yang terjadi, pemazmur mengajak kita untuk tidak fokus pada musibahnya, tetapi kita diajak untuk fokus akan penyertaan Tuhan dalam musibah yang terjadi. Kita hanya fokus melihat kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, umat yang percaya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk fokus pada kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kalaupun itu boleh semua terjadi, kita boleh bersuka cita dan hidup dalam damai sejahtera Allah, karena kasih Allah boleh meluputkan kita. Allah memang tidak kelihatan dengan mata fisik kita, tetapi Allah bisa kelihatan dengan mata rohani kita, mata iman kita. Dan firman Tuhan hari mengajak kita untuk melihat bagaimana kebesaran Allah, di mana dalam segala ciptaannya Tuhan bisa nampak, Tuhan bisa hadir. Bisa kita lihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3, bagaimana Allah ada di antara ciptaannya, di mana Dia hadir di sana dan menunjukkan kekuasaan Allah. Dan ayat 13 sampai dengan ayat 24 mengatakan bagaimana Allah memelihara dunia ini dan segala ciptaannya hanya karena kasihnya akan dunia ini, secara khusus kepada kita manusia. Pemazmur menekankan dalam firman Tuhan pada hari ini, tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan akan dunia ini dan segala isinya, secara khusus kita. Dulu Allah dianggap berada
hanya dalam bait Allah. Tetapi dalam kitab Mazmur ini kita diajak untuk melihat kuasa Allah di antara segala ciptaannya. Tuhan ada di mana-mana di antara ciptaannya, dan di dalam ciptaannya Dia menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Kehadiran Allah di dunia ini terlihat dari air yang melayang-layang di udara. Sekarang Allah juga membuat air itu mengalir ke tempatnya, menjadi sebuah tempat yang bisa kita gunakan dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa pula Allah tampaknya membiarkan bencana itu terjadi ke dalam dunia ini, seolah-olah Allah membiarkannya? Allah yang kita percaya bukanlah Allah seperti dewanya para ahli filsafat. Dunia tidak berputar secara mekanis seperti sebuah jam yang mana kendalinya diatur oleh manusia. Manusia di dunia ini tidaklah seperti robot yang terus-menerus berjalan terus, ketika habis masanya akan selesai. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas dunia dan segala ciptaannya. Tetapi karena dosa manusia membuat lingkungan menjadi kotor, dosa manusialah yang mengakibatkan bencana banjir, dosa manusialah yang menjadikan hutan menjadi gundul, dosa manusialah yang mengakibatkan kejahatan ada di tengah-tengah dunia ini, di mana mereka melakukan kehendaknya, di mana mereka mengatur dirinya sendiri, di mana keinginannya berkuasa atas dirinya, tidak lagi Tuhan yang berkuasa. Akibatnya adalah masa banjir, masa bencana alam, masa COVID yang sudah kita lalui, mewabah di tengah-tengah dunia ini kurang lebih selama 2 tahun. Itu bukan kehendak Tuhan, tetapi karena dosa manusia, di mana manusia memiliki keinginan yang berlebihan yang tidak dikendalikan oleh Tuhan lagi, tetapi manusia mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi kita patut bersyukur, Allah kita adalah Allah yang tetap pada janjinya. Janjinya mengasihi kita, janjinya membimbing kita, janjinya menyertai kita. Kita patut bersyukur karena kehadiran Allah dalam hidup kita akan menyembuhkan segala penyakit di tengah-tengah kehidupan kita. Allah tidak membiarkan kita dalam sakit penyakit kita. Allah tidak membiarkan musibah banjir ketika manusia mau menuruti perintah Tuhan, memelihara alam dan segala ciptaannya. Segala kejahatan akan bisa hilang kalau manusia mau dikendalikan oleh Tuhan. Dan Tuhan, kita lihat, memelihara kehidupan kita dengan memulihkan kita dari musibah COVID-19 yang melanda kita. Dan yang lebih besar lagi, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan alam, memulihkan segala penyakit dalam tubuh kita, termasuk memulihkan kehidupan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa yang terus-menerus ada untuk menggoda kita. Dia mengatakan, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, Dia memberikan anaknya. Bagi siapa yang percaya akan selamat. Kita patut bersyukur kehadiran Allah dalam hidup kita membawa kerukunan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kehadiran Allah membawa keharmonisan dan kedamaian. Semua akan berhidup dalam damai sejahtera Allah kalau semua manusia hidup dalam bimbingan dan kuasa Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hanya tergantung kepada Tuhan, juga untuk mengasihi Tuhan. Kita diajak bagaimana kita benar-benar mengasihi Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita dan bentuk ketergantungan kita hanya untuk Tuhan. Caranya adalah kita membiarkan Dia memperbaharui hidup kita setiap hari dan terus-menerus berupaya mengikuti rencananya dalam kehidupan kita. Sekarang kita bisa melihat diri kita,
betapa kaya dan berlimpahnya berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia menyertai dan bersama-sama dengan kita dan juga melindungi kita. Mazmur Tuhan pada hari ini mengajak kita atas kasih Tuhan atas ciptaannya, atas kehidupan manusia yang sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, atas Dia yang menopang dan menebus kita. Kita patut bersyukur, mengakui, menghargai dan mengungkapkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita dan seumur hidup kita. Tuhan mau ajak kita melalui firman Tuhan pada hari ini untuk memfokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan, di mana Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Kita patut memuji Tuhan dan berkata seperti pemazmur, karena kehadiran dan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita agar kita berperan dalam ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, di mana Tuhan memberikan napas kehidupan melalui alam ciptaannya untuk kehidupan kita. Kita diajak untuk pentingnya menjaga dan merawat alam semesta, merawat ciptaannya. Kita dituntut untuk berperan dalam pemulihan alam semesta yang pada saat ini lagi tidak baik-baik saja. Kenapa saya katakan tidak baik-baik saja? Ada bencana alam, ada banjir, ada longsor. Itu semua karena kejahatan manusia. Oleh karena itu sebenarnya kita berperan bagaimana merawat ini, bagaimana manusia tidak lagi menebangi hutan dengan sembarangan. Mungkin itu terlalu besar dalam kehidupan kita. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam pemeliharaan alam semesta adalah bagaimana kita tidak membuang sampah dengan sembarangan, bagaimana kita merawat lingkungan sekitar kita menjadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri, lingkungan yang enak dipandang mata kita. Secara khusus, bagaimana kita di tengah-tengah gereja untuk tidak membuang sampah dengan sembarangan dan menjaga kebersihan gereja sebagai wujud syukur kita atas ciptaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita dituntut agar bertanggung jawab atas lingkungan dan sekitar kita sebagai kontribusi kita dalam pemeliharaan ciptaan Tuhan. Dengan merenungkan Minggu Ekologi pada saat ini, di mana kita mengingat akan penciptaan Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita untuk manusia, kita diajak untuk memelihara alam ciptaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus melakukannya untuk menjaga kelestarian ciptaan Tuhan, karena kitalah umat percaya yang terpanggil untuk menjaga kelestarian alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita, agar kita hidup damai sejahtera. Dan bukan hanya kita, anak cucu kita juga sempat merasakan dunia yang penuh kedamaian, dunia yang penuh sukacita, dan dunia yang benar-benar terjaga dan terawat untuk kehidupan kita. Kita patut bersyukur karena memang Tuhan telah memelihara kita dan menjamin kehidupan kita yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kita diajak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan seperti pemazmur, di mana dia mau memuji Tuhan sepanjang hidupnya. Hidup orang percaya juga seharusnya demikian. Kita memuji Tuhan sepanjang hidup kita karena Tuhan telah memberikan damai sejahtera, keselamatan yang abadi di tengah-tengah kehidupan kita bagi kita yang mau percaya dan setia untuk mengikuti Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami pada saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami kasih-Mu begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami. Kau berikan Tuhan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi keselamatan kami,
dan Kau berikan Tuhan ciptaan-Mu kepada kami manusia untuk kami nikmati. Tetapi juga Tuhan Kau berikan kepada kami perintah untuk menjaga dan melestarikan ciptaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan semuanya itu Tuhan untuk sukacita bagi kami, di mana dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup kami boleh hidup dengan damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dunia ini boleh terawat dan kami Tuhan boleh bersukacita. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami Tuhan senantiasa boleh bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan mereka maupun dalam segala aktivitas mereka. Biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh bersukacita senantiasa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.